Haleluya. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada minggu ini. Minggu 25 April tahun 2021. Hari di mana kita masih dapat mengingat Tuhan dalam ibadah kita sekalipun kita masih berada di masa pandemi. Bila kebenaran firman Tuhan mendewasakan kita untuk kita menjadi serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika kami masih menyaksikan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah berbagai macam pancaroba kehidupan ini, di tengah-tengah berbagai macam masalah, persoalan, beban, dan tekanan. Namun yang pasti kami tahu betapa Engkau memelihara, menjaga, merawat kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami, sehingga membuat kami semakin bergairah untuk mengasihi dan mencintai Tuhan dalam segala perkara. Ampuni kami pada kesalahan, dosa, segala perkara yang kami lakukan yang menduka citakan Tuhan. Pengampunan darah Kristus membasuh kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berbicara kami siap mendengar dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bagaimana cara beribadah dengan benar. Ada banyak motivasi orang beribadah. Ada banyak keinginan orang beribadah. Bahkan banyak di antara mereka salah datang kepada Tuhan beribadah agar supaya mereka memperoleh pahala, memperoleh mahkota, bahkan memperoleh yang namanya keselamatan itu. Memang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah ada benarnya jika seseorang datang kepada Tuhan supaya memperoleh surga dan keselamatan. Tapi itu bukan konsep yang benar. Konsep yang benar adalah bagaimana ibadah itu sebagai rasa ucapan syukur. Ibadah itu merupakan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas pemeliharaan, penjagaan, bagaimana Dia telah melindungi kita, memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan ada begitu banyak motivasi yang terselubung di dalam diri seseorang ketika beribadah. Jangan sampai saudara ibadah kita menjadi sesuatu yang kosong, ibadah kita menjadi sesuatu yang tidak berarti. Sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun kita beribadah, tetap kita salah dalam konsep kita. Paradigma kita sudah terlanjur salah sehingga bertahun-tahun kita beribadah hanya ingin memperoleh sekedar berkat, ingin memperoleh sekedar kesembuhan, ingin memperoleh sekedar rezeki, jodoh, dan begitu banyak hal. Ibadah dibuat bukan untuk hal-hal yang sangat ecek-ecek, sangat sederhana. Ibadah itu memiliki sesuatu yang sangat berarti. Pada hari pencurahan Roh Kudus, kita melihat ada seorang lumpuh yang kepada Tuhan datang beribadah, tapi ibadah itu sudah disulap, sudah dibuat baginya sebagai keuntungan, sebagai penghazilan. Alkitab mencatat kepada kita dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 mengatakan kepada kita, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudaraku, ini adalah penggalan dari kisah bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh yang ada di bait Allah. Memang hari itu hari di mana orang-orang beribadah di bait Allah. Dan posisi orang lumpuh ini di pelataran di mana semua orang lalu lalang di situ. Di mana para imam besar, di mana para rabi, orang Farisi, ahli Taurat lewat di situ. Dan jemaat juga lewat di situ. Itu adalah tempat strategis di mana orang lumpuh itu mendapatkan penghasilan. Memang itu di
pelataran bait Allah yang tidak bisa dipungkiri. Tempat itu bukan saja dilalui banyak orang, tetapi tempat itu juga dipandang oleh semua orang, tempat orang melihat. Jadi saudara, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ahli Taurat, dan kelompok imam-imam bisa menunjukkan jati dirinya dengan kemurahan hatinya memberi. Jadi kalau imam-imam itu memberi, mereka menyumbangkan uangnya, akan kelihatan banyak orang. Sementara orang lumpuh ini adalah menerima pemberian-pemberian itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku yang kekasihi, ada begitu banyak hal yang salah dalam beribadah. Beribadah hanya untuk keuntungan secara materi. Keuntungan secara materi ini seringkali diraih oleh orang-orang yang bekerja di dalam gereja, menjadi pelayan Tuhan. Namanya pelayan harus melayani sang majikan. Sebenarnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu punya motivasi untuk memperoleh berkat, memperoleh uang, memperoleh sesuatu daripada umat Tuhan yang kita layani. Karena Roma 4 ayat 4 mencatat kebenaran kepada kita. Kalau kita bekerja, upah kita bukan merupakan hadiah, tetapi hak. Sehingga saudara, kita berhak mengklaim kalau kita bekerja dengan benar, kita melayani Tuhan dengan benar, kita melakukan pekerjaan dengan benar, maka kita punya hak dan bukan punya hadiah. Kalau kita bertanya apakah salah kita cari keuntungan di gereja, bukankah Alkitab mengatakan 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan ibadah itu mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan itu porismos atau porismon, berarti cara untuk memperoleh keuntungan. Tapi keuntungan di sini berlatar belakang keuntungan yang berdurasi kekal. Keuntungan yang berdurasi sampai ke surga. Keuntungan di mana kita diakui Tuhan sebagai orang-orang yang menyatakan belas kasih, orang-orang yang menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ibadah itu menghasilkan keuntungan. Tetapi keuntungan itu bukan keuntungan yang sekedar hal-hal yang lahiriah. Alkitab mengatakan kepada kita, kerajaan Allah bukan persoalan makan dan minum, tapi persoalan damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga keuntungan ini jauh lebih berarti, lebih bernilai, memiliki value yang berdurasi sampai ke surga. Sampai mati pun kita membawa keuntungan dalam ibadah itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Allah sendiri murka, Allah sangat marah. Dia tidak menyukai kalau tempat-tempat ibadah itu, bait Allah itu dipakai hanya keuntungan secara pribadi. Kita tahu bahwa Yesus Kristus begitu marah, begitu murka dalam Yohanes 2 ayat 13-25 saya bacakan kepada saudara, karena ayat ini begitu penting untuk kita renungkan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sekali lagi saudara, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku
menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, kata, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri sangat murka, bukan sekedar marah, murka. Dan kemurkaan ini di luar batas manusia wajar. Dia memiliki nyali bagaimana membongkar meja-meja penukar uang itu dan menghamburkan uang-uang dan burung-burung, binatang-binatang yang dijual di porak-porandakan. Sebenarnya apakah yang berjualan itu salah? Sebenarnya tidak. Tempat itu memang tempat untuk berjualan. Di bait Allah ada tempat untuk berjualan, karena orang harus mempersembahkan kambing domba untuk pengampunan dosa, atau yang miskin merpati. Mereka harus menukar uang persembahan dengan uang Israel pada waktu itu. Tentu saudara, di bait Allah tidak berlaku uang-uang negara-negara lain, baik Eropa, baik Amerika, Afrika, dan apalagi Indonesia. Tidak ada itu uang yang bisa masuk di sana. Yang dianggap halal mungkin adalah uang Israel, dinar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu pahami memang tempat itu tempat berjualan. Tempat itu memang ditentukan untuk menukar duit, untuk kolekte, untuk membeli persembahan kambing domba dan merpati. Tetapi persoalannya bukan tempatnya. Persoalan hati orang-orang yang berjualan itu melipat kali gandakan harga. Harga yang merampok orang-orang miskin, yang merpati yang harusnya cuma 10.000 menjadi 100.000. Kambing domba yang 100.000 bisa menjadi 1 juta. Keuntungan diperoleh di bait Allah untuk hal-hal jasmania. Maka Yesus begitu marah, membongkar bangkirkan segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita mengerti bait Allah adalah tubuh orang percaya. Bait Allah seharusnya di sana ada kemurahan hati. Bait Allah di sana seharusnya ada kebaikan. Bait Allah seharusnya mementingkan orang lain terlebih dahulu daripada diri sendiri. Bait Allah di sana ada pujian, pengagungan, kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi bait Allah yang Alkitab katakan seringkali hanya untuk keuntungan pribadi. Dan Allah begitu murka. Jangan sampai Allah membinasakan bait Allahnya sendiri, karena di dalamnya tidak ada kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keagungan bagi kerajaan Allah, melainkan ambisi, emosi, keserakahan, dan berbagai macam keuntungan-keuntungan pribadi. Saudara, ketika Paulus berkata, barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakannya. Itu berarti, saudara, kita harus menjaga diri kita sebagai bait Allah. Kita harus mencari keuntungan yang berdurasi kekal.
Tidak salah ketika Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk hal-hal yang fana. Apakah kita tidak boleh bekerja untuk hal-hal yang fana, untuk yang lahiriah? Tidak. Saudara, tujuan bekerja pertama kali tidak tersetting dalam Alkitab sebelum jatuh dalam dosa. Artinya bekerja dengan keringat, berpeluh. Tidak. Memang etos kerja sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi pekerjaan manusia itu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Manusia disetting hanya untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan pekerjaan menjadi suatu yang sukacita. Karena apa? Semua pemeliharaan sudah ada di tangan Tuhan. Apakah sekarang pemeliharaan tidak lagi di tangan Tuhan? Pemeliharaan masih di tangan Tuhan, tapi tujuan utama kita harus sadar. Bait Allah di situ untuk kemuliaan Allah. Tujuan kita tidak bekerja berjerih lelah, membanting tulang seperti Adam. Itu dilakukan ketika dia jatuh dalam dosa. Jadi tujuan hidup Adam adalah tujuan hidup bekerja, mencari keuntungan, mencari nafkah. Tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena kita segambar dan serupa Allah. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan bukan pekerjaan yang membanting tulang tadi, tetapi pekerjaan di mana kita dituntun Tuhan untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan kita. Jadi pekerjaan yang tidak menyenangkan, pekerjaan yang menggerus seluruh waktu, tenaga, pikiran kita, sehingga kita melupakan Tuhan, itu tentu jelas dan pasti itu bukan berasal daripada Tuhan. Kalau pekerjaanmu membuat engkau melupakan Tuhan, pekerjaanmu membuat engkau menghindarkan diri dari hadirat Allah, pekerjaanmu membuat engkau memiliki kekeringan rohani, mari berhenti, balik dalam pola pikir kita. Tujuanmu bukan di sana, tujuanmu untuk memuliakan Tuhan. Kau bawa seluruh kemuliaan, keagungan dalam pekerjaanmu di tengah-tengah berbagai macam kesibukan, sehingga itu menjadi sukacita. Saya juga bukan orang pengangguran, saya bukan juga orang yang sepi dalam pekerjaan. Ada banyak hal yang saya kerjakan, tetapi dapat dipastikan saya menyukai, saya sangat happy dalam pekerjaan. Karena apa? Karena itu manifestasi daripada kasih saya kepada Tuhan. Kalau dalam pekerjaan kita mencari keuntungan, itu wajar, karena pekerjaan duniawi akan memperoleh keuntungan yang duniawi. Pekerjaan sekuler akan menghasilkan sekuler. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dapat dipastikan kita tidak bisa membedakan antara sekuler, profan, keduniawian dengan pekerjaan rohani. Tidak. Pekerjaan sekuler kita adalah manifestasi kasih kita kepada Tuhan, merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, punya integritas, kembali ke peta dan gambar Allah, maka ketika kita bekerja mencari keuntungan di dunia, maka kita sedang beribadah. Saya akan beribadah di kantor dengan mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan beribadah di pasar, di kuliah, dimanapun kita bekerja. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, etos kerja ini penting, keuntungan ini penting, karena dalam hal-hal rohani, dalam kerajaan Allah, dalam beribadah kepada Tuhan, kita tidak sedang mencari hidup, kita memberi hidup di dalam kerajaan Allah. Di dalam ibadah kita di gereja ada banyak orang-orang yang perlu kita tolong, yang kita beri sesuatu. Kita tidak bisa memberi uang, tapi kita bisa memberikan penghiburan, kekuatan, kita bisa memberikan nasihat,
Jadi dalam pelayanan itu kita tidak mencari kehidupan, memberi kehidupan. Orang lumpuh itu mencari kehidupan. Sementara Petrus dan Yohanes memberi kehidupan, memberikan nasihat, memberikan kesembuhan. Karena Petrus berkata, emas dan perak, harta kekayaan aku tidak punya. Tetapi yang dia berikan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, itu bukan sekedar uang. Uang itu habis di bumi ini. Uang itu tidak berarti ketika kita ada di kuburan. Saya tidak percaya ada uang yang bisa ditransfer ke surga. Saya tidak percaya ada harta yang bisa ditransfer ke surga dengan dibakar dan lain sebagainya. Saya tidak percaya. Kalau saudara percaya, terserah. Tetapi bagaimana cara kita bisa memahami di mana kuasa uang itu, kemampuan harta duniawi ini bisa masuk ke sana dan bisa dipakai di sana? Tidak, saudaraku yang kekasih. Ketika kita memberi hidup, ketika kita melayani, ketika kita berbuat baik, maka itu akan terakumulasi dalam bentuk pakaian dan lenan halus. Jadi kita bisa membuat benang-benang yang kita pintal. Benang satu kebaikan, benang dua kejujuran, benang ketiga kesetiaan, benang keempat adalah kasih, dan begitu banyak. Semua apa yang kita lakukan tidak akan hilang begitu saja. Hidup di dunia ini punya koneksi dalam kekekalan. Ketika kita berbuat sesuatu di sini, kita sedang merekod segala tingkah laku pelayanan kita, kehidupan kita, perkataan kita, segala yang kita kerjakan terrekod secara sempurna, super mega digital di hadapan Allah. Ketika kita sudah mati nanti, itu akan tayang ulang. Dan spiritualitas akan sangat nyata ketika kita berada dalam kekekalan. Kalau kita biasa memberi hidup, maka itu akan menjadikan kita orang-orang yang kaya. Di gereja, di pelayanan, di bait Allah, kita harus berkorban, bukan makan korban. Ada begitu banyak orang kecewa di gereja karena merasa diri ditipu, merasa diri rugi besar. Bagaimana dia memberi perpuluhan, persembahan, dari jual nasi uduk, dari jual cireng, dari jual makan-makanan kecil dia kumpulkan, dia persembahkan di gereja. Namun dia melihat pemimpinnya menggunakan mobil mewah dengan arogan bahwa ini semua berkat Tuhan. Dia melihat pendetanya melihat dengan menggunakan pakaian-pakaian branded, sehingga dia terluka. Uang persembahan saya dipakai untuk kemewahan pribadi. Sebenarnya ketika saudara memberi bantuan, saudara nggak usah pikir, saudara nggak usah lihat untuk apa uang itu. Nggak bisa kita lihat, kita ini orang susah, Pak Pendeta. Kita makan aja cuma sehari bisa cuma 1 kali saja. Tapi saya setia memberi perpuluhan, saya setia memberi persembahan. Kenapa persembahan saya tidak dipakai untuk saudara-saudara saya yang miskin lain, diakoni yang nggak jalan, Pak Pendeta? Memang orang ini harus diakui tidak bisa dibohongi, kenyataannya memang begitu. Saudara, apakah pendeta tidak boleh naik mobil? Apakah pendeta tidak boleh memakai pakaian branded? Apakah pendeta tidak boleh menggunakan hal-hal yang super mewah? Kalau saya katakan ya, boleh. Boleh, itu merupakan berkat Tuhan. Tapi berkat hasil di mana saudara bekerja, menghasilkan sesuatu di luar sana. Bukan hasil dari persepuluhan, bukan hasil daripada segala sesuatu yang jemaat berikan. Hamba Tuhan itu hamba, dongos, harus hidup sederhana, harus berkorban dan tidak makan korban.
Bait Allah adalah kita. Sehingga Yesus sendiri mengatakan orang yang datang kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang di bait Allah seringkali lumpuh. Mengapa lumpuh? Karena dia terus-menerus hidup di dalam dosa, hidup dalam ketidakberdayaan. Yesus sendiri mengatakan kepada orang yang lumpuh, dia katakan begini. Markus pasal 2 ayat 1-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa," berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, kelumpuhan itu diidentikan oleh Yesus Kristus sebagai dosa. Yesus tidak berkata kepada orang lumpuh itu dan melakukan pijat sana, pijat sini, dan urut sana, urut sini. Yesus juga tidak berkata bahwa kelumpuhan ini karena tulang keropos. Kelumpuhan itu diidentikan oleh karena dosa. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anatomi spirit kita itu bisa lumpuh karena dosa. Maka Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam besar yang ada waktu itu, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya." Mereka berkata, "Bagaimana kau bisa membangun 3 hari? Bait Allah itu 46 tahun dibuat." Saudara, Yesus yang berbicara tentang bangunan spiritualitas kita, kemah rohani, tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang Yesus bangun sesudah kebangkitannya. Kita perlu memahami, kita perlu mengerti, di luar physically kita ada anatomi spirit kita. Anatomi spirit kita adalah spiritualitas kehidupan di alam di mana kita tinggal, yakni di kerajaan Allah. Kita tidak tinggal dalam kerajaan Allah dengan fisik kita. Fisik kita tinggal di Indonesia. Fisik kita tinggal di bumi ini. Tetapi anatomi spirit kita sedang tinggal dalam kerajaan Allah. Anatomi spirit kita punya kaki. Kaki itu adalah tempat di mana kita berpijak, berjalan dalam kerajaan Allah. Kaki itu adalah tempat di mana kita bisa pergi berjalan, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil.
Jadi orang-orang yang tidak memberitakan Injil, orang yang tidak punya gairah menyampaikan kebenaran kepada orang lain, itu dapat dipastikan adalah orang-orang yang memiliki kelumpuhan kaki dalam anatomi spiritnya. Roma 10 ayat 24-25 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini tidak berbicara hanya sekedar physically saja, tetapi kedatangan orang-orang yang melangkahkan kaki secara fisik itu didorong oleh anatomi spiritnya, kakinya untuk berjalan memberitakan kebenaran. Tentu saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa berjalan ke sana ke sini untuk menyampaikan kabar baik door to door. Untuk zaman sekarang bukan zamannya itu lagi. Kita bisa berbicara di multimedia kita, di mass media kita. Kita berbicara soal kebenaran, ada kerinduan untuk orang mengenal Tuhan. Jangan berpikir untuk menjadikan orang lain Kristen. Saudara, tidak ada itu kristenisasi. Betapa bodohnya ketika seseorang ingin menjadikan orang lain Kristen. Saya tidak peduli agama apapun juga. Tetapi ketika seseorang percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dapat dipastikan dia memiliki kemuliaan kerajaan Allah, yakni surga yang kekal. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang memberikan janji, yang memberikan hidupnya dan menyediakan surga. Dan saudara bisa buktikan, tidak pernah satu kali pun Yesus berbuat dosa. Dia tidak sekalipun kedapatan berbuat zina, tidak sekalipun dia membunuh, tidak sekalipun dia berkata-kata kotor najis, tidak satu kali pun dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Sekalipun demikian, dia mau dihina, mau dilecehkan, mau dibully, dia mau dipersekusi. Saudaraku yang kekasih, kemurniannya terjaga. Oleh sebab itu, mari kita belajar tidak seperti orang lumpuh ini. Yang pertama, membangun anatomi spirit bukan untuk kepentingan. Di bait Allah, di situ ada pujian, pengagungan, penghormatan kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Ada begitu banyak orang-orang di bait Allah seperti orang lumpuh, hanya mencari kehidupan, mencari keberuntungan, mencari berkat, kesembuhan, mujizat. Memang tidak salah, tetapi itu bukan tujuan utama kita. Hal yang kedua yang harus kita akui, bahwa Alkitab mencatat orang lumpuh ini terus ada di situ karena dia berfokus kerajaan dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dia lumpuh, dia hanya mencari perkara-perkara dunia, bukan mencari perkara-perkara surga. Akibatnya anatomi fisiknya terus lumpuh. Kalau tidak berjumpa dengan Petrus, tidak berjumpa sesuatu yang lebih daripada emas dan perak itu. Ketika dia mengkonsentrasikan kepada perkataan Petrus, dia bangkit, anatomi spiritnya hidup, dosanya diampuni, kata Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa kebenaran ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ketika kita terus mencari popularitas, ketika kita terus mencari hal-hal yang memviralkan diri kita, maka kita identik dengan orang lumpuh. Saudara tahu, ada banyak orang beramai-ramai mengikuti soal Paul Chang,
Beberapa di antara mereka mengambil video-video dan kemudian juga ikut memviralkan agar videonya menjadi viral. Kalau secara duniawi, secara marketing untuk mencari subscribe, keuntungan viewernya di YouTube mungkin berhasil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hamba Tuhan tidak perlu terlibat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saya tidak sedang mendukung Paul Chang. Saya tidak sedang menyetujui apa yang dia lakukan. Karena kabar baik adalah kabar yang menyenangkan. Kabar baik adalah kabar keselamatan. Kabar baik Injil itu berita untuk banyak orang menerima kebahagiaan surgawi. Injil itu bukan menistakan agama lain. Injil itu tidak sedang memburukkan tokoh siapapun. Injil itu tidak sedang meng-underestimate, merendahkan orang lain. Itu bukan Injil daripada Yesus. Itu Injil dari Paul Chang sendiri yang tidak perlu kita dengar, tidak perlu kita ikuti. Kita tidak perlu latah menggunakannya untuk diri kita. Mungkin Paul Chang sedang ada kemarahan karena ketidakadilan di Indonesia, hukum di Indonesia. Betapa banyak orang melecehkan Yesus. Yesus itu adalah sesembahan bagi orang Kristen, dia sangat mulia. Bagi orang percaya, Yesus itu adalah pengagungan, disembah. Tetapi betapa dia dilecehkan, dia itu jin lah. Kehidupan kekristenan itu betul-betul menghargai Alkitab, sola scriptura. Bahkan kita selamat masuk surga karena Alkitab. Alkitab ini identik dengan Yesus sendiri. Karena dia adalah firman yang hidup. Tetapi ada begitu banyak orang mengatakan, melecehkan Alkitab. Alkitab itu palsu lah, apalah. Juga nggak ditangkap kan? Tapi apakah kita marah? Kita tidak dididik menjadi umat yang gampang marah, gampang murka. Karena sesembahan kita adalah punya hati yang lemah lembut. Roma 12 ayat 29 mencatat, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kalau yang dilecehkan itu punya kuasa, dia akan membalas. Yang dilecehkan itu punya kemampuan untuk membalas, maka dia akan membalas. Jadi kita memberikan kesempatan Tuhan sendiri membalas. Kalau ketidakadilan ini terus-menerus dan pemimpin, pemangku jabatan menutup mata oleh suara-suara begitu banyak karena ketidakadilan, maka Tuhan akan turun. Biarkanlah pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan tidak usah latah ikut-ikutan hanya mencari subscribe, ikut-ikutan hanya mencari nama dengan memviralkan diri, ngikut ketenaran orang. Apa saudara belum tenar sih? Kita sudah tenar di hadapan Allah. Lebih baik kita dikenal Allah daripada kita dikenal manusia tapi tidak dikenal Allah. Orang-orang yang model seperti ini adalah orang-orang yang sedang meminta-minta di bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Kita tidak perlu meminta-minta. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari jadilah hamba, mari jadilah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, memiliki perkara-perkara yang besar untuk kerajaan Allah. Saudara jangan pikir saya sedang memviralkan diri dengan peristiwa yang ada. Saya hanya menjawab di bait Allah itu kita memberi hidup, tidak sedang mencari hidup. Kita sedang berkorban dan tidak makan kurban. Sehingga kita tahu pasti bahwa kehidupan ini akan memiliki makna yang indah di hadapan Tuhan. Ketika kita membangun anatomi spirit kita, mata rohani kita tidak buta, kaki kita tidak lumpuh, dan telinga kita juga tidak tuli. Kita bangun anatomi spirit kita sesempurna Kristus.
sehingga kita hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk banyak perkara yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengucap syukur untuk seluruh kebaikan Tuhan. Engkau jagai kami untuk kami tetap hidup berkenan dengan Tuhan dan anugerahnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bila bangsa dan negara ini juga memiliki keadilan untuk orang-orang yang percaya kepadamu. Jangan turunkan murka-Mu untuk negeri ini, tapi turunkan kasih setiamu untuk negeri. Tolong pemerintahan kami tertinggi sampai terendah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara sekalian, dan saya percaya bahwa saudara diberkati Tuhan. Dan saya bersyukur kalau saudara berkenan subscribe, like, komen. Saya akan mengirimkan kebenaran rohani untuk saudara, dan saudara boleh hidup dalam kebenaran Kristus. Haleluya. Amin.